Menyikapi masalah pribadi itu bukan soal tidak punya masalah, tapi soal bagaimana kita meresponsnya. Cara kita bersikap menentukan apakah masalah itu menghancurkan atau justru menguatkan kita. Nih, hal-hal yang bisa kamu lakukan nomor satu adalah tenangkan diri dulu. Jangan ngambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Tarik napas dalam, beri jeda. Masalah yang sama akan terlihat berbeda ketika hati sudah lebih stabil. Ngalamin kan? Nomor dua, pisahkan fakta dan perasaan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar terjadi ini fakta, dan apa yang saya rasakan itu emosi. Kadang kita menderita bukan karena kejadian sih, tapi karena asumsi. Nomor tiga, terima bahwa masalah adalah bagian dari hidup. Dalam Islam, ujian adalah tanda Allah peduli dan ingin menaikkan derajat kita. Dalam Quran disebutkan, surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kalau kita sedang ngadepin sesuatu itu berarti kita mampu ngelewatinnya. Yang keempat guys, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Karena kita, catat, gak bisa ngontrol sikap orang lain, masa lalu, pendapat semua orang gak bisa kita kontrol. Tapi kita bisa mengontrol respons kita, sikap kita, pilihan kita. Tuh, berarti kamu tuh powerful tuh. Nomor 5, jangan memendam sendiri. Bicara dengan orang yang bijak atau tulis di jurnal. Kadang hari terasa ringan hanya karena dikeluarin. Saya juga curhat sama Allah ya, curhat sama teman dekat, keluarin aja, jangan dipendam. Nomor 6, jadikan masalah sebagai bahan refleksi. Tanya, apa pelajaran di balik ini? Apa yang harus saya perbaiki? Bagaimana saya bisa lebih dewasa setelah ini? Masalah pribadi seringkali datang untuk membentuk karakter kita, menguji kesabaran kita, menguatkan mental kita, dan paling penting adalah mendekatkan kita pada Allah. Nah, setiap orang tuh pasti punya masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itulah yang membedakan kualitas diri kita. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sedang bermasalah, ingat semua orang punya masalah. Ya, tidak ada yang tidak punya masalah. Jangan berpikir kalau orang lain itu nggak punya masalah. Semua punya masalah. Cuma beda-beda cara kita menanggulangi atau menyikapi masalah tersebut. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membuat kalian jadi lebih kuat ketika menghadapi masalah. Dan ingat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya kan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi ingat, serahkan sama Allah semuanya, tapi tetap harus bisa eling, harus bisa mawas diri, ya kan? Pelajaran apa yang bisa diambil dari masalah-masalah ini? Terus apa yang bisa aku ambil hikmahnya apa? Biasanya hikmah itu nanti setelah badai udah berlalu baru kita nyadar, oh ternyata hikmahnya tuh ini. Baru ngehnya tuh nanti guys, setelah kemudian hari. Jadi sabar-sabar aja buat semua teman-teman. Jangan dipendam ya guys, tetap kuat, berdoa yang banyak. Segitu aja dari aku.